Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuanita Rianti. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Yuanita Rianti, berasal dari Universitas Teknologi Digital Bandung, yang saat ini masih semester 5. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS atau ujian akhir semester pendidikan agama Islam sebagai salah satu syarat penilaian akhir semester. Di sini saya akan membahas tentang materi makna musibah. Musibah itu apa sih? Jadi, musibah merupakan semua kejadian atau peristiwa yang menimpa manusia, baik yang bersifat ringan maupun berat, atau sering juga disebut dengan masyarakat umum sebagai bencana. Bencana alam berupa banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Sebagian manusia mengatakan ini sebagai ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian lagi mengatakan bahwa ini adalah cobaan. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai siksa. Musibah pada hakikatnya bagian dari seluruh rencana Allah dalam penciptaan alam semesta termasuk manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan sebelumnya tentang semua hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di Lauhul Mahfuz. Musibah juga peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar tidak lalai dalam beribadah kepadanya dan menjaga segala sesuatu yang diciptakannya. Lalu ada pemahaman musibah yang lebih mendalam, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, akan membawa pemahaman dan kesadaran tentang makna dan hakikat sebuah musibah. Oleh karena itu, di antara anjuran ketika terjadi musibah adalah bersabar, berdoa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap musibah yang terjadi bukan tanpa pelajaran. Oleh karena itu, kita dianjurkan senantiasa mengambil hikmah dari musibah yang terjadi, agar tak seharusnya musibah tidak terulang, namun juga untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Lalu di sini disebutkan musibah dalam Al-Quran. Salah satu kata yang sering diungkapkan dalam Al-Quran mengacu pada musibah beserta segala bentuk ungkapannya dan bentuk perubahan katanya. Maka kata musibah beserta derivasinya cukup banyak ditemukan, yakni disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 77 kali, tersebar pada 56 ayat. Di 27 surat dengan rincian 33 kali disebutkan dalam bentuk kata kerja lampau atau fi'il madhi, dan 32 kali dalam bentuk kata kerja masa kini atau lil mu'dan, serta 12 kali dalam bentuk kata benda atau isim. Kata musibah sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Ada beberapa hal yang dapat ditarik dalam Al-Quran tentang sebuah musibah. Antara lain, yang pertama, musibah terjadi karena ulah manusia. Lalu yang kedua, musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, musibah antara lain bertujuan untuk menimpa manusia. Dan selanjutnya ada etika dalam menghadapi sebuah musibah. Al-Quran sebagai kitab suci yang rahmatan lil alamin telah memberikan tuntunan yang seharusnya bagi manusia dalam menghadapi sebuah musibah yang menimpa, baik untuk menimpa diri sendiri maupun menimpa orang lain. Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana etika dalam menghadapi sebuah musibah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita tuh harus sabar ya teman-teman. Jadi yang berkaitan dengan sabar dalam menghadapi musibah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, walana bluwannakum biasya'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal awwali wa anfusi wal asamarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu yang kedua ada syukur. Dengan bersyukur, maka pahala musibah itu jauh lebih besar daripada musibah itu sendiri. Sebab musibah di dunia ini pada dasarnya merupakan jalan yang mesti manusia lewati dalam perjalanannya menuju akhirat nanti. Dan yang terakhir yang ketiga nih, ada tawakal. Bersikap tawakal dalam menghadapi sebuah musibah merupakan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran sebagai suatu keniscayaan akan adanya setiap sisi dalam kehidupan manusia. Musibah dengan aneka ragam bentuknya sebaiknya diterima dengan sikap yang tawakal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sikap tawakal dalam menghadapi sebuah musibah.
sebagai firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 51 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, kullai yusibana illa ma katalabahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Lalu ada hikmah dari sebuah musibah. Tentunya kita akan mendapatkan hikmahnya ya. Yang pertama, sebagai ujian dari keimanan. Musibah atau bencana merupakan salah satu ujian keimanan. Allah menguji hambanya. Lalu yang kedua adalah sebagai penggugur dosa. Musibah yang terjadi dapat menjadi sarana penggugur dosa asal bisa diterima dengan ikhlas, sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu dalam Quran surat Asy-Syura di ayat ke-30. Lalu yang ketiga adalah sebagai sarana musahabah. Ketika tertimpa musibah, hendaknya memperbanyak istighfar dan berdoa, bukan justru mengeluh atau berputus asa. Mengeluh tidak akan menyelesaikan musibah apapun, bahkan akan menambah beban secara psikologis. Tiada satu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam Quran surat Al-Hadid dalam ayatnya ke-22 sampai 23. Lalu yang keempat, sebagai ladang beramal soleh. Musibah sebagai salah satu sarana untuk beramal soleh bagi yang mendapat musibah dengan menerima secara ikhlas, sedangkan bagi Allah yang beri nikmat keselamatan dengan cara membantu orang yang mengalami kesusahan dengan berbuat baik akan menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dilapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Di dunia dan di akhirat, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya, dalam hadis riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Hakikat musibah menurut Al-Quran yaitu adalah sebagai segala sesuatu yang menimpa, baik berupa kesenangan maupun kesedihan, mencakup segala sesuatu yang telah terjadi berupa kebaikan maupun keburukan, anugerah maupun bencana. Musibah yang menimpa manusia tidak terlepas dari muslim atau tidak tua atau muda, perseorangan maupun secara keseluruhan manusia pasti akan merasakannya, dapat berupa hal yang baik ataupun yang buruk. Namun perlu diingat bahwa suatu hal yang baik atau yang buruk menurut manusia bukanlah yang mutlak, sebab suatu yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik menurut Allah. Begitupun dengan keburukan, karena sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui dari segala sesuatu. Dari segala musibah itu kita jangan selalu berputus asa, melainkan kita tuh harus tawakal, bersabar, dan juga kita tuh harus ikhlas dalam menjalani semua ini. Karena dalam setiap kesulitan pasti ada juga kemudahannya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami musibah, coba kita ambil wudhu, kita berdoa kepada Allah dan meminta kemudahan dalam cobaan yang diberikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah menonton YouTube channel Yuanita Rianti. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan hidayah untuk kita semua.